Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan juga untuk mendengarkan berkat kuasa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, kasih sayangmu, kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikanmu yang kau berikan kepada kami. Biarlah hidup kami seturut dengan apa yang kau mau Tuhan, dan melakukan apa yang kau mau. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Engkau memberkati hamba-hambamu, biarlah kami boleh melayani dengan penuh sukacita. Melayani dengan sungguh-sungguh, karena Engkau yang terlebih dahulu melayani kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu. Berkati, urapi dengan urapan yang baru. Jadi apa yang ingin Kau katakan melalui hamba-Mu, katakan ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, tiada kata lain bersyukur yang kami ucapkan kepadamu Bapa di surga. Terima kasih, biar kami memulai ibadah ini dengan hikmat yang daripadamu, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
menjaga kami Tuhan. Katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya masih biarlah masa kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan selalu menolong. Haleluya, Kau selalu menjagaku Tuhan. Selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sama-sama kita angkat tangan kita katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu
cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Great is our God. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakti katakan. Great is our God. Bawa syukurku ke tempat kudus-Mu, ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu, inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini bersembahku
Tuhanku, sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihimu, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidup. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. To the one thing true, Jesus, it is you. Berikan ucapan syukurmu melalui
melalui penyembahan-Mu yang terbaik. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. To the one so I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my right, all of my wrong, I offer my life, I offer my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus is you. To the one thing true, to the one thing true, Jesus is you. To the one thing true, to the one thing true, Jesus is you. Shalom saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan hidup komunitas kita menjadi komunitas yang mengasihi Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami akan datang kepadamu memberi persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hatimu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh membawa persembahan, di mana persembahan ini datangnya daripadamu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi sesuatu yang harum dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semua untuk bersatu hati dan berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini kalau kami bisa memuji menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami meskipun melalui online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau yang
Tolong kami supaya bisa kami mengerti isi firman-Mu Tuhan. Kami bisa mengerti firman-Mu, kami bisa menerima dalam hati kami, dan kami bisa menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu semata untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul The Power of Confidence Living. The Power of Confidence Living. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Yohanes 20, 19 sampai 23, murid-murid berada di dalam keadaan yang sangat tidak baik. Mereka berada di dalam ketakutan. Karena guru mereka, orang yang mereka cintai, mati dibunuh orang, disalibkan. Dan mereka saat ini ketakutan sekali dengan orang-orang Yahudi. Karena mereka berpikir jangan-jangan kami selanjutnya. Setelah guru kami, maka kami selanjutnya menjadi orang-orang yang akan disalibkan. Itu yang mungkin ada di dalam pikiran mereka. Sehingga malam itu mereka berada di dalam satu tempat, dan tempat tersebut terkunci Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bayangkan bahwa mereka bukan hanya ketakutan, namun mereka juga berada dalam keadaan trauma. Mengapa mereka trauma? Karena mereka baru saja menyaksikan bahwa guru mereka yang sehari-hari bersama dengan mereka, yang sehari-hari hidup dengan mereka, yang sehari-hari melayani mereka, guru mereka tersebut dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Sangat sadis. 3,5 tahun mereka melayani dengan Yesus sebagai guru mereka, dan tiba-tiba Yesus dibunuh dengan cara disalibkan. Sangat sadis. Dan itu pasti menimbulkan trauma bagi diri mereka. Bukan hanya trauma, pasti mereka sangat kehilangan orang yang mereka kasihi, orang yang selalu ada bagi mereka, orang yang selalu mendidik mereka, orang yang selalu melatih mereka, orang yang selalu menegur mereka, orang yang selalu menyemangati mereka. Namun tiba-tiba mereka kehilangan orang tersebut. Yesus mati dan mereka beranggapan kita tidak bisa lagi bertemu dengan guru kita. Mereka sangat kehilangan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kehilangan orang yang sangat Bapak Ibu cintai, pasti Bapak Ibu merasakan seperti apa yang mereka rasakan saat ini, sangat kehilangan. Dan mereka berada dalam satu tempat, saya membayangkan mereka mungkin di tempat tersebut hanya berdiam, saling bertatapan, dan tidak mengatakan apa-apa karena sangat berduka. Saya ingat pada saat ayah saya baru meninggal, setelah ayah saya meninggal, saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit karena demam berdarah. Dan pada saat itu saya ditemani oleh saudara-saudara saya dan mama saya. Di rumah sakit saat itu kami hanya bisa berpandangan, kami hanya bisa diam. Karena apa? Kami sangat berduka kehilangan ayah yang kami cintai. Dan demikian juga dengan orang-orang ini. Mereka berada dalam situasi krisis. Jadi bukan hanya ketakutan, trauma, berduka, kehilangan, namun mereka juga kecewa. Kayak bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan yang mereka sudah bangun selama 3,5 tahun, mereka bayangkan, wah nanti pelayanan ini akan luar biasa karena Yesus begitu terkenal. Dan mungkin mereka berpikir, oh jangan-jangan kami juga ikut terkenal seperti dengan Yesus yang saat itu dicari oleh banyak orang. Mereka sudah membayangkan banyak hal yang tentu saja itu salah. Ya. Tapi mereka kecewa karena ternyata apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka rancangkan, sepertinya musnah saat itu. Mereka kecewa. Pelayanan yang sudah dibangun dengan susah payah selama ini ternyata musnah begitu saja.
Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh dengan ketakutan, orang-orang yang berada dalam situasi krisis, orang-orang yang saat itu dalam kondisi sangat down. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini berada dalam situasi seperti itu. Yang saat ini berada dalam situasi krisis, saat ini berada dalam situasi yang Anda tidak kehendaki. Terjadi sesuatu yang luar biasa yang tidak terduga. Mungkin kehilangan orang yang dikasihi, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin berada di dalam satu ancaman yang sangat luar biasa, ketakutan yang luar biasa, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kita akan belajar saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa murid-murid berubah. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, murid-murid yang sangat ketakutan, seperti diceritakan dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini. Kalau kita baca berikutnya dalam Kisah Para Rasul, mereka menjadi pribadi yang sangat berbeda. Mereka menjadi murid-murid yang sangat berani. Petrus yang menyangkal Tuhan menjadi Petrus yang sanggup berkhotbah dengan penuh keberanian dan dia membuat 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan. 3.000 orang dibaptis. Luar biasa, apa yang membuat mereka bisa berubah dari seseorang yang di dalam kondisi terpuruk, dari seseorang yang di dalam kondisi kecewa, putus asa, menjadi seorang yang penuh dengan keberanian. Menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk mengubahkan dunia. Jadi orang yang biasa-biasa saja, dari seorang yang biasa-biasa saja, dari seseorang yang tampaknya tidak unqualified, tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, namun dipakai Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul kita akan lihat bagaimana murid-murid ini menjadi pribadi yang sangat berbeda. Apa yang terjadi sesungguhnya? Apa yang terjadi sesungguhnya? Kita akan lihat mengapa mereka dari ketakutan berubah menjadi seorang yang penuh dengan keberanian. Hidup yang penuh dengan keyakinan kepada kuasa Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dalam ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Hal yang paling utama yang mengubahkan mereka dari seorang yang ketakutan menjadi seorang yang sangat berani adalah karena Yesus ada berdiri di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Pada saat Yesus berjumpa dengan kita, perjumpaan kita dengan Yesus pasti akan mengubahkan kita. Saya ulangi sekali lagi, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus pasti akan mengubahkan kita. Kita tidak akan pernah sama lagi kalau kita berjumpa dengan Yesus. Alkitab menyatakan beberapa kisah seorang yang berjumpa dengan Yesus menjadi seorang yang berbeda. Zakheus, dari seorang yang sangat pelit, dari seorang yang mempunyai memandang identitas dirinya dengan sangat rendah, pada saat dia berjumpa dengan Yesus, pada saat Yesus melihat dia sedang berdiri di atas pohon ara, lalu Yesus katakan, Zakheus turunlah. Zakheus menjadi pribadi yang sangat berbeda. Zakheus menjadi pribadi yang murah hati. Acceptance, penerimaan dari Tuhan Yesus, kasih dari Tuhan Yesus membuat ia berbeda. Lalu siapa lagi pribadi yang berjumpa dengan Yesus dan menjadi pribadi yang berbeda? Paulus, kita lihat dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus berjumpa dengan Yesus dan Paulus menjadi pribadi yang sangat berbeda. Dari sebelumnya dia adalah seorang yang bengis, orang yang kejam. Menjadi seorang murid Kristus, rasul yang sangat luar biasa menyebarkan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan seseorang. Siapa lagi yang lain? Kita lihat perempuan Samaria, dari seseorang yang bucin, butuh cinta gitu kan. Tapi dia menjadi seseorang yang penuh dengan kasih. Menjadi seseorang yang mengabarkan Injil keselamatan kepada orang banyak. Karena apa? Karena dia bertemu dengan Yesus. Lalu di dalam perjanjian lama kita lihat Yesus muncul, teofani. Yesus bertemu dengan Musa. Dalam semak belukar yang terbakar itu, yang menyala itu. Dan Musa menjadi pribadi yang berbeda. Kita lihat Gideon bertemu dengan Tuhan. Dan Gideon dari seorang yang sangat penakut karena berada dalam teror orang Midian menjadi orang yang sangat berani. Setiap orang yang
berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, encounter with God, akan menjadi orang yang berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, apakah Anda sudah berjumpa dengan Tuhan? Apakah Tuhan selama ini hanya berupa konsep yang sepertinya jauh di awang-awang? Konsep kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, pasti kita berbeda. Pasti kita berbeda. Yesus bukan hanya konsep Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita lihat di ayat ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya yang terluka. Yesus sesungguhnya ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, ini aku orang yang sama yang dibunuh, yang mati di atas kayu salib. Namun aku sekarang sudah bangkit. Yesus menunjukkan kebangkitannya kepada murid-murid. Dan saat itu murid-murid bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus betul-betul mati. Dan Yesus betul-betul dibangkitkan. Saya mencatat penelitian dari seseorang yang meneliti tentang kematian Tuhan Yesus. Bernama Alexander Metrel, MD, PhD, doktor jadi. Dia orang yang sangat terdidik, orang yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, demikian katanya ya. Hukuman cambuk Romawi terkenal karena kebrutalan yang amat sangat. Hukuman itu biasanya terdiri dari 39 cambukan. Namun seringnya jauh lebih banyak daripada itu, tergantung dari suasana hati tentara yang akan melakukan hukuman tersebut. Tentara itu akan menggunakan sebuah cambuk terbuat dari tali kulit yang dikepang dengan bola-bola logam yang diselipkan di dalam anyaman tali itu. Ketika cambuk itu menyambar tubuh si terhukum, bola-bola itu akan menyebabkan luka-luka memar yang dalam. Dan luka-luka itu akan hancur dengan pukulan-pukulan yang selanjutnya. Pada cambuk itu juga terdapat serpihan-serpihan tulang yang tajam yang akan mencabik daging dengan darah. Punggung si terhukum juga akan terparut sedemikian rupa sehingga bagian dari tulang belakang kadang-kadang dapat terlihat akibat luka yang sangat dalam. Pencambukan dilakukan mulai dari bahu turun ke punggung, pantat dan bagian belakang kaki. Sungguh mengerikan. Dan dia katakan lebih lanjut, Alexander Metrel, ya, PhD ini. Dia mungkin terbaring dan tangan-tangannya telah dipakukan dengan posisi terlentang di balok kayu horizontal. Kayu lintang pada salib disebut patibulum dan di tahap ini kayunya terpisah dari balok vertikal yang secara permanen tertancap di tubuh. Orang-orang Romawi menggunakan paku-paku yang panjangnya 5-7 inch dan meruncing ke ujung yang tajam. Paku-paku ini ditancapkan ke pergelangan katanya, ya, menunjukkan sekitar 1 inch di bawah telapak tangan. Ini merupakan posisi yang kuat yang akan mengunci tangan jika paku-paku tertancap ke telapak tangan. Berat badannya akan menyebabkan kulit robek dan dia akan jatuh dari atas salib. Jadi hukuman Yesus ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Pasti menyebabkan kematian. Banyak orang yang mengatakan, oh Yesus tidak mati. Tidak. Tidak, kita terima dengan iman bahwa Yesus mati dan Yesus dibangkitkan. Dan bahkan ditunjukkan dengan penelitian, Yesus tidak mungkin bisa bertahan dalam hukuman yang seberat itu. Dia mati dan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Menunjukkan bahwa dia mati dan dia dibangkitkan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat murid-murid menjadi murid yang berani. Kenapa? Karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid tahu bahwasanya nothing is impossible. Tidak ada lagi sesuatu yang mustahil. Kalau orang mati bisa dibangkitkan, maka semuanya itu mungkin. Kebangkitan Tuhan Yesus, itulah yang memberikan keberanian luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin buat kita yang percaya kepada Tuhan. Karena kematian yang paling mengerikan, ya, buat seseorang kematian itu kan kehilangan harapan, the end of anything. Hilangnya sebuah harapan, habisnya sebuah kisah seseorang, ya, tidak bisa melakukan apa-apa dengan kematian tersebut. Tapi ternyata Yesus bangkit dari kematian. Menunjukkan bahwasanya segala sesuatu
itu mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya harus kita maknai bahwasanya di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita harus bisa mengatakan bahwasanya di dalam keluarga saya, meskipun seburuk apapun kondisi di keluarga saya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau bersama dengan Tuhan. Perceraian terjadi karena seseorang sudah kehilangan harapan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita di dalam Tuhan pasti tidak akan terjadi perceraian. Karena apa? Karena kita tahu selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan selalu ada pengharapan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan. Tidak ada. Selalu ada pengharapan. Bagi anak-anakmu misalkan, anak-anakmu sudah jauh dari Tuhan. Anak-anakmu menggunakan narkoba. Mungkin anak-anakmu memiliki hubungan yang rusak dengan engkau. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita selalu ada pengharapan. Tuhan akan memulihkan kondisi keluarga kita. Pekerjaanmu, mungkin Anda mengatakan bahwasanya pekerjaanku sudah tidak ada harapan. Sejak pandemi ini tidak ada harapan, pekerjaanku, bisnisku pasti tutup, pekerjaanku tidak ada harapan ke depan. Namun di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan pengharapan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian membuat kita terus maju. Kita tidak berhenti, kita tidak putus asa. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan selalu ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Jepang ada sebuah berita yang lucu ya. Lucu tapi sebetulnya juga berita yang serius gitu kan. Saya membaca sebuah berita bahwa saya di Jepang sekarang ada yang namanya Kementerian Kesepian. Kementerian Kesepian. Loh, apa artinya Kementerian Kesepian? Ini betul-betul Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau di Indonesia ada namanya Menteri Kesehatan, Menteri BUMN dan lain sebagainya. Tapi di Jepang ada yang namanya Menteri Kesepian. Kementerian tersebut dibentuk karena apa? Karena tingkat bunuh diri orang di Jepang sangat tinggi. Jadi kementerian tersebut didirikan untuk apa? Untuk memberikan penghiburan buat orang-orang kesepian, orang-orang putus asa, orang-orang yang kehilangan pengharapan. Bahkan di Jepang ada sebuah hutan di mana hutan tersebut dikatakan, saya lupa namanya apa ya, hutan tersebut dikatakan sebagai hutan yang sangat angker. Karena apa? Karena anak-anak muda Jepang yang kehilangan harapan, mereka datang ke hutan tersebut dan mereka bunuh diri di hutan tersebut. Jadi di hutan tersebut sudah ratusan orang bunuh diri. Sesuatu yang mengejutkan bagi kita karena Jepang adalah negara dengan tingkat ekonomi yang sangat tinggi. Negara yang sangat makmur. Negara yang lingkungannya sangat baik. Negara yang tingkat intelektualitas manusianya sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Negara yang sangat kaya. Namun kenapa di negara yang seperti itu, tingkat bunuh dirinya juga sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak memiliki pengharapan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita selalu punya pengharapan dalam situasi apapun, kita tidak putus asa. Karena kita punya pengharapan. Apa dasar pengharapan kita? Kristus yang sudah mati, dia dibangkitkan. Artinya anything is possible with God. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan putus asa apapun kondisimu, keadaanmu. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dasarnya apa? Kebangkitan Kristus. Lalu kita lihat, apa yang menyebabkan murid-murid menjadi seseorang yang berubah dan yang penuh ketakutan menjadi seorang yang berani. Kita lihat dalam ayat ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ternyata kedatangan Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bukan hanya memberikan sukacita namun memberikan damai sejahtera. Yesus tahu apa yang dirasakan oleh murid-muridnya. Yesus tahu kegundahan hati murid-muridnya. Dan Yesus datang dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Damai sejahtera, shalom. Bukan hanya sekedar salam. Tapi damai sejahtera adalah tanda bahwasanya Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Jadi Yesus memberikan damai sejahtera, Yesus memberikan kedamaian. Namun satu sisi orang-orang fasik dikatakan firman Tuhan, dia tidak akan memiliki kedamaian. Dia tidak akan memiliki damai sejahtera, dan dikatakan dalam Yesaya 57 ayat 20, orang fasik itu seperti air laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Kalau kita ke laut Bapak Ibu, itu ombak akan tetap ada. Tidak pernah bisa berhenti, ombak itu akan tetap ada. Air laut itu seperti itu. Dan itulah orang yang tidak di dalam Tuhan. Orang fasik meskipun mereka memiliki semuanya. Tapi mereka tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera kecuali Yesus ada bersama dengan mereka. Kecuali mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan di sini dikatakan, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Hatinya akan penuh dengan kebencian. Hatinya akan penuh dengan kepahitan. Hatinya akan penuh dengan keputusasaan. Karena tidak ada Yesus. Tapi jika Yesus memenuhi hatinya, maka akan ada damai sejahtera. Ayat ke-21. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Sebuah grup band yang bernama Rolling Stone, dia pernah membuat lagu ya. Ini lagunya saya suka ini ya. Dulu saya suka. Sekarang ya lumayan. Dia katakan, I can get no deng 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 satisfaction deng 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 deng. Itu Rolling Stone, Mick Jagger. Seorang yang sudah sangat terkenal, kaya, punya semuanya. Dia punya semuanya, dia punya uang, dia punya ketenaran, dia bisa melakukan apapun dengan uangnya, dengan ketenarannya. Bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dia katakan dalam lagunya, I can't get no satisfaction. Artinya apa? Aku tidak bisa dapatkan kepuasan, dia katakan Bapak Ibu. Jadi uang yang begitu banyak, popularitas yang begitu banyak, dia mau makan apa aja bisa, mau tidur di mana saja bisa, mau semuanya dia bisa dapatkan. Tapi ternyata I can't get no satisfaction. Aku gak bisa dapatkan kepuasan. Hal-hal tersebut tidak akan pernah memberikan kepuasan. Yang bisa memberikan kepuasan hanya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Murid-murid yang mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Dia menjadi orang-orang yang berani. Orang-orang yang berani. Buat murid-murid, Yesus itu cukup bagiku. Mereka tidak membutuhkan apapun. Sehingga mereka bisa melakukan misi Tuhan dengan fokus. Karena pikirannya gak bercabang. Gak bercabang, gak memikirkan apa segala macam. No, yang dia inginkan adalah Tuhan. And that's enough. Itu cukup bagi mereka. Dan Yesus memberikan damai sejahtera bagi mereka. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi yang membuat murid-murid berubah Bapak Ibu Saudara sekalian dari penakut, hidup di dalam ketakutan menjadi berani pertama karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang kedua karena Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Yang ketiga karena Tuhan memberikan tujuan atau purpose bagi mereka. Yesus katakan di sini kepada mereka, setelah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, lalu Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, maka demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus ada di bumi saat itu untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memulihkan orang-orang. 3,5 tahun murid-murid melakukan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus mati, disalibkan, dan dibangkitkan, Yesus memberikan misi itu, tujuan itu kepada murid-muridnya. Yesus tahu kondisi murid-murid saat itu yang mereka putus asa. Mereka merasakan, udah that's enough. Selesai sudah, kita tidak usah melayani dan lain sebagainya. Putus asa, udahlah kita memulai lagi hidup yang baru. Udah, yang pelayanan kita yang dulu-dulu udah kita tutup buku. Close book.
Ya. Tapi sekarang Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memberikan tujuan. Sama seperti Bapak mengutus aku. Sekarang aku mengutus engkau. Wah. Sekarang aku mengutus engkau. Murid-murid yang sudah kehilangan tujuan menjadi, wah, ini sekarang tujuan hidupku. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus demonstrasikan dalam 3,5 tahun. Aku juga harus melakukan ini. Menjalankan misi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan murid-murid bergairah akan hal itu karena dia punya purpose. Dia punya tujuan untuk menjangkau jiwa, menyebarkan Injil. Membawa orang datang kepada Tuhan. Tujuan itu sangat berarti dalam kehidupan seseorang. Kalau orang gak punya tujuan Bapak Ibu Saudara sekalian, misalkan dia ke kantor pun bingung gitu kan. Ke kantor tuh malas-malasan, karena gak ada tujuan, gak ada purpose, gak punya purpose. Bahkan misalkan anak muda, meskipun anak muda tapi katakan, hidupku gini-gini aja. Karena gak punya purpose, gak punya tujuan. Kalau hidup kita tahu bahwa kita itu diutus Tuhan, menjadi terang dan garam untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, untuk memuridkan semua orang, maka hidup kita pasti akan bersemangat. Maka hidup kita pasti akan memiliki passion. Maka hidup kita pasti akan memiliki keberanian karena tujuan tersebut. Tapi kalau kita hidup mau melakukan apa yang menjadi agenda kita, untuk kekayaan, untuk ketenaran, untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kalau kita kehilangan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kehilangan hidup kita. Anda akan jadi pribadi yang kecewa, mundur, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu bahwasanya kita diutus Tuhan, maka kita akan terus mempunyai passion, semangat, purpose. Murid-murid juga seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Murid-murid juga seperti itu. Murid-murid juga seperti itu. Francis Chan pernah mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa orang Kristen sudah Kristen tapi masih hidup di dalam dosa. Kata Francis Chan adalah karena mereka tidak hidup seperti Yesus hidup saat itu. Yaitu apa? Yesus hidup menjalankan misi dari Bapaknya. Saya dengar ini, ya benar. Kalau orang tidak menjalankan misi dari Tuhan, maka orang tersebut pasti nggak ada pilihan yang lain. Pasti hidup di dalam dosa. Pasti hidup di dalam dosa. Maka kita harus Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah misi yang Tuhan berikan bukan hanya bagi murid-muridnya, tetapi bagi kita semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kita harus apa? Kita harus jangkau jiwa, kita harus kerja buat Tuhan. Bukan hanya tugas pendeta, tugas hamba Tuhan, tugas full timer, tapi kita semua yang ambil bagian dalam satu darah yang sama, tubuh yang sama yaitu tubuh Yesus, tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita semua memiliki tugas yang sama. Apa tugas kita? Sama seperti Bapak mengutus Yesus, demikian juga sekarang kita diutus oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita memiliki purpose. Sehingga kita pasti hidup bergairah. Bergairah. Hidup melayani Tuhan, enggak sadar usianya sudah lanjut. Tapi terus dalam gairah karena melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terakhir, apa yang bisa membuat murid-murid ini berubah dari sebelumnya mereka adalah orang yang hidup di dalam ketakutan menjadi orang yang sangat berani. Kita lihat di ayat ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus bertemu dengan mereka, Yesus memberikan damai sejahtera, Yesus memberikan tujuan purpose, tapi Yesus adalah Tuhan yang baik. Yesus memperlengkapi kita, Yesus menyediakan penolong bagi kita. Terimalah Roh Kudus. Dan dengan Roh Kudus kita bisa menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Untuk mengemban misi tersebut, para murid tidak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri. Sehingga Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita dan kuasa yang sama yang membangkitkan Ia dari mati itu sekarang ada di dalam kita. Kuasa yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian yang membangkitkan Yesus dari mati ada di dalam kita, memampukan kita untuk melayani Tuhan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Bapak Ibu Saudara sekalian,
teruslah dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuhi oleh Roh Kudus. Jika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kering. Yang hanya mengerti teologi tapi tidak mengalami. Yang hanya mengerti doktrin tapi tidak mengalami. Kita akan menjadi orang-orang yang kering, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Roh Kudus nantiasa akan memimpin kita untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, the power of confidence living. Hidup yang bergantung kepada Tuhan. Hidup yang penuh dengan kuasa daripada Tuhan. Bukan bergantung pada kekuatan kita sendiri, bukan bergantung kepada fasilitas, bukan bergantung pada apa yang kita bisa. Kita ingat kisah pada saat Tuhan mengutus Gideon untuk mengusir orang Midian. Gideon membawa 30.000 orang Bapak Ibu. 30.000 orang, tapi kata Tuhan, no. Kalau 30.000 orang, kamu bisa menang, bisa mengusir orang Midian, lalu kamu akan berkata, ini semua karena kuatku. Terus Tuhan menyeleksi dari 30.000 orang tersebut, hingga akhirnya menjadi 300 orang. Kata Tuhan, sekarang 300 orang, no, go ahead, maju berperang. Tapi yang bersyukur adalah pada saat itu Gideon tidak menolak metodenya Tuhan, tidak menolak caranya Tuhan. Gideon bisa saja kan, tetap memaksakan, tidak Tuhan, pakai fasilitas, pakai kekuatan pasukan dan lain sebagainya, baru kita bisa menang. Enggak, tapi Gideon mau taat sama Tuhan. Pada waktu dikatakan 300 orang, Gideon, oke Tuhan, 300 orang. Tapi di situ Gideon mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah Bapak Ibu, di dalam keterbatasan Bapak Ibu, di dalam kekurangan Bapak Ibu, Anda sebenarnya sedang dilatih untuk bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Confidence in God. Bukan percaya diri pada kekuatan sendiri, tapi confidence in God. Dan itu harus kita alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekurangan kita saat ini mungkin, kelemahan kita, keterbatasan kita dalam segi apapun. Sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita untuk memiliki confidence in God. Percaya kepada Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan. Kita sedang dilatih Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bersyukur apabila kita saat ini mengalami banyak kekurangan. Kita sedang dilatih Tuhan. Sedang dilatih untuk bergantung kepada Tuhan. Dan ternyata pada saat Tuhan menyeleksi dari 30.000 orang menjadi 300 orang. Tuhan yang berperang bagi mereka. Orang Midian itu berperang satu dengan yang lain. Pedangnya membuat mereka saling bunuh-membunuh. Jadi yang berperang adalah Tuhan. Bukan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita terbatas, memang kita gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Kita harus mengalami hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Kalau enggak kekristenan kita adalah kekristenan yang stuck, yang stagnan, yang kita tidak bisa maju. Kita tidak bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Kita harus mengalami. Mengalami Tuhan adalah kerelaan kita untuk mau dibentuk Tuhan. Kerelaan kita untuk bergantung kepada Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita terus mengalami Tuhan, kita akan terus makin percaya kepada Tuhan. Makin percaya dan hidup kita akan semakin menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang mengalami Tuhan, murid-murid Tuhan. Betul-betul mengalami Tuhan. Dan dampaknya luar biasa. Dari orang-orang sederhana ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2000 tahun yang lalu. Dari orang-orang sederhana seperti ini. Murid-murid Tuhan yang awalnya ketakutan. Tapi Tuhan pakai luar biasa sehingga saat ini di 2021. Kita sebagai orang percaya adalah karena sumbangsih dari mereka juga yang dipakai Tuhan. Kekristenan tidak akan pernah mati Bapak Ibu. Agama silih berganti dari 1 tahun, dari beratus-ratus tahun agama itu silih berganti Bapak Ibu. Saya mau katakan ya, agama silih berganti. Ada agama yang bisa bertahan 500 tahun, agama yang bisa bertahan 100 tahun, agama yang cuma bisa bertahan 10 tahun. Tapi kekristenan membuktikan bahwa Yesus hidup dan ia hidup selama-lamanya. Karena ia adalah Tuhan. Dan Tuhan memakai orang-orang yang sederhana seperti murid-murid dan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita terus bergantung pada Tuhan dan terus confident, percaya dan yakin pada kuasa Tuhan. Maka nama Tuhan akan ditinggikan, dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan,
agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya pada kuasa pada Tuhan. Dan hidup kami betul-betul hidup yang bergantung hanya kepada Tuhan, bukan berdasar kepada kekuatan kami sendiri. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini mereka di dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan, kesulitan, kekhawatiran, dalam mara bahaya, berada dalam ancaman. Kiranya Tuhan yang tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila Anda sekarang dalam kondisi seperti itu, arahkanlah tangan Anda di layar televisi atau handphone atau apapun. Saya akan mendoakan bagi Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau tahu Tuhan tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Menandakan mereka beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sama yang bisa membangkitkan para murid-murid menjadi berani. Tuhan juga akan membangkitkan mereka Tuhan yang saat ini tangannya Tuhan terangkat Tuhan. Engkau lihat iman mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka saat ini mengalami Tuhan. Dan mereka dilepaskan, dibebaskan Tuhan. Dari setiap mara bahaya Tuhan. Mereka bisa lalui Tuhan bersama dengan Tuhan. Biarlah mereka mengalami Tuhan. Sebagaimana murid-murid mengalami Tuhan, Gideon mengalami Tuhan. Mereka juga mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, berikan terus kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan. Hikmat daripada Tuhan untuk membawa jemaat-Mu Tuhan sejengkal lebih maju Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saudara kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan siapkan hati untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan dan buka hatimu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu terimalah damai sejahtera Allah dan sukacita penuh dalam hatimu dan seisi keluargamu.
Terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, di mana engkau selama hidup ini dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan.